PH kan bisa set kemasan lebih set PH kan bisa set kemasan lebih set. Hey, halo teman-teman, berjumpa lagi dengan aku di Gak tahu sih, aku juga gak tahu juga. Oke, karena ini random dan aku pun untuk memenuhi tugas akhir untuk kuliah. Jadi aku kali ini mau membaca apa nih? Atau aku mau berbagi cerita apa nih menurut kalian? Oke, di sini aku mau mereview buku Rumah karya J.S. Kyron. Kenapa sih namanya Rumah? Nah, aku tuh juga penasaran banget teman-teman sebenarnya. Kenapa harus rumah sih? Tapi rasanya langsung deket rumah ya. Rumah yang biasanya buat aku tinggali atau tempat biasanya aku tidur, atau bahkan tempat aku untuk berkeluh kesah. Nah, di sini tuh diceritain tokohnya Ria, teman-teman. Ria di sini tuh berusia 27 tahun. Dia itu merupakan seorang luxury travel planner. Pekerjaan dia adalah berkeliling dunia, teman-teman. Nah, di sini tuh dijelasin banget tentang dia berjalan jauh ke Madinah, Arab Saudi, Jepang, Australia, dan bertemu-temu dengan para orang-orang. Nah, itulah teman-teman. Aku besok kan nanti takut kena pelanggaran. Nah, dia itu adalah orang-orang yang menurutku sombong banget. Awalnya itu, ampun, aku lihat tokoh dia itu sombong banget, teman-teman. Dia itu kayak gak percaya. Namun tulisnya kalian gak bakalan nebak sih, gak bakalan nebak. Dia itu ternyata anak pesantren, teman-teman. Dulunya dia anak pesantren. Namun karena ya dia tertekan mungkin dari dalam ya, tertekan dari rumah yang yaitu tempat pulang. Sama sekali bukan tempat pulang menurutnya, tapi menimbulkan trauma yang amat dalam pada masa kecilnya. Nah, dia itu merasa rumah itu gagal menjadi tempat ternyamannya. Biasanya kan rumah tempat untuk pulang ketika lelah, tempat untuk mengeluh, atau bahkan kita boleh marah di tempat itu. Tapi tahu gak sih, yaitu iya, balik sering dimarahin oleh kedua orang tuanya, apalagi ada nih luka terdalam banget saat dia mengetahui bahwa ayahnya ternyata memiliki anak lain, teman-teman. Wah, gila banget kan? Itu saat dia masih SD, teman-teman. Dan yang pertama mengetahui bahwa ayahnya memiliki anak dari wanita lain itu cuma Ria. Bagaimana guncangan jiwanya pada saat dia masih kecil itu? Coba kalian pikir. Nah, ini tuh relatable banget sama kisahku juga, teman-teman. Semasa dulu ya aku punya kisah seperti Ria. Aku gak tahu rumah itu gimana. Dulu aku juga punya saudara kayak dia itu dari ibu lain ya, persis sekali gitu ya. Sayangnya kalau dia kan dia udah sukses 27 tahun. Sekarang aku masih muda nih, teman-teman. Aku masih umur 20 dan alhamdulillah aku sudah ada kerjaan lah dikit-dikit gitu. Tapi di umur sekarang itu aku udah, ya ampun, aku ternyata masih punya rumah ya. Aku masih bisa berpegangan dengan agamaku juga, dan aku nemuin sosok orang-orang yang sangat menyayangi aku. Baik teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum.
Kabar umumnya tadi ya udah aku jelasin secara singkat tadi. Ya itu sangat relevan dengan kisahku juga. Yang selanjutnya di sini itu identitas buku ya. Aku tadi kelupaan belum bahas identitasnya. Ini tuh buku karya J.S. Kyren terbitan tahun 2026. Aku beli waktu PO di Shopee, tapi tokonya yang toko resmi ya teman-teman. Nah ini ada tanda tangannya. Kalian lihat kan ada tangan-tangannya. Nah itu terbitan dari PT Elite Media Computindo. Nih, bisa lihat kan? Harganya ini tuh 109 ya untuk yang Pulau Jawa. Itu bisa dibaca oleh umur 15 tahun plus. Oke, itu sedikit saja perkenalan buku tadi. Buku ini tuh apa sih? Siapa sih saja tokoh-tokohnya? Nah, di sini tuh tokoh-tokohnya ada Ria sendiri, ada ibunya, ada ayahnya, ada teman-teman Lia kayak Nona siapa ya? Nona Yelan, ada abangnya yang namanya Lutfi, bukan Lutfi di kelas kita ya, bukan Lutfi di kelas Gold. Nah, ada Mas Rival itu nanti itu sebagai pengacara. Terus ada Mbak Eva itu istri dari Mas Lutfi tadi. Terus ada Pak Henry dan Syahid. Nah, kalian bertanya, siapa sih tokoh-tokoh tadi itu? Kalau kalian penasaran, ya jangan lupa baca bukunya. Baca bukunya biar tahu. Nih, baca bukunya teman-teman. Terus alurnya gimana sih alurnya? Alurnya aku ceritain ya, ini tuh maju mundur banget. Alurnya cepet banget gitu. Tiba-tiba jadi mundur, maju, mundur. Jadi kalau kalian kurang bisa memahami alur yang seperti itu, bisa kalian baca pelan-pelan aja, jangan terburu-buru. Ya, ini tuh kalian baca sekitar waktu tenang lah atau gimana gitu. Pokoknya relax, santai gitu aja. Supaya kalian tuh lebih memahami beberapa kosakatanya dan maknanya dari pesan yang akan disampaikan oleh penulisnya, teman-teman. Oke. Selanjutnya ada latar tempatnya itu banyak banget teman-teman. Ada kota-kota yang dia kunjungi kayak Jepang, negara Madinah dan lain sebagainya, dan ada tempat pelang Ria itu yang disebut dengan rumah masa kecilnya. Selanjutnya ada sudut pandang. Nah ini tuh buku menggunakan sudut pandang orang pertama, itu sudut pandang dari Ria sendiri teman-teman. Jadi menurutku aku lebih suka novel-novel yang lebih pakai sudut pandang orang pertama, karena aku tuh lebih paham aja, lebih merasakan jadi Ria sendiri gitu, teman-teman. Selanjutnya ada amanat itu yang disampaikan penulis di buku ini tuh bahwa tidak setiap rumah itu selalu ramah, teman-teman. Bahwa setiap rumah itu masih memiliki banyak hal yang plot twist, teman-teman. Mungkin kita lihat rumah-rumah yang awalnya kokoh itu bisa juga retak, teman-teman. Jadi penulis itu menyampaikan bahwa di sini itu kita harus kuat, teman-teman. Kayak Ria itu butuh proses juga untuk memaafkan masa lalunya dan melupakan traumanya selama hidupnya tersebut, teman-teman. Jadi kita harus tetap kuat ya bagi anak-anak yang seperti Ria di novel ini. Kalian gak sendiri kok, masih ada Ria, masih ada aku, dan kita itu sama. Kita itu kuat dan kita itu bisa, teman-teman. Oke, selanjutnya ada gaya penulisan penulis. Gaya penulisan penulis itu di sini itu cukup rapi ya, teman-teman. Gaya penulisnya itu lebih condong kalau J.S. Kyren itu
masalah-masalah yang relate sama kehidupan anak-anak zaman sekarang di masa ini. Kayak wah, aku langsung nyadar, ini kok kayak cerita aku ya, kok aku pernah ngalamin kayak gini ya. Jadi tulisan gaya-gaya tulisannya itu langsung tersentuh banget di emosi orang-orang. Kayak wah, kok gini banget ya, kok gini ya, gitu teman-teman. Terus ini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, novel ini tuh sangat worth it untuk dibeli karena penuh dengan plot twist teman-teman. Kalian akan disuguhi oleh gaya-gaya penulisan yang apik, dan kalian bisa membayangkan tempat-tempat yang dikunjungin Ria itu, dan kalian akan merasakan emosi yang selama ini dipendam oleh Ria sendirian teman-teman. Dan trauma-trauma, bagaimana dia memaafkan masa lalunya, bagaimana dia bisa menerima masa-masa terpuruknya, bagaimana Ria sendirian, berjuang sendirian, bagaimana kalian merasakan jadi ibunya Ria. Paling pasti kalian memiliki pandangan yang berbeda-beda setelah membaca ini. Oke, selanjutnya ada kekurangannya itu untuk endingnya terlalu terburu-buru ya kalau menurutku, dan lonjakan dari alur maju ke alur mundur itu cukup cepat. Jadi kalau kalian pembaca yang amatir baru membaca atau gimana gitu, biasanya tuh kaget kan, kalian tuh akan sulit memahami ini tuh gimana sih, kok tiba-tiba jadi gini, kalian nggak bakal paham sama ceritanya. Jadi aku saranin bacanya pelan-pelan aja ya, sambil dipahami pelan-pelan dan santai aja, karena ini tuh bukunya ada berapa ya, ada 300 berapa, 300, ntar aku liatin ya, 358 lembar. Nah, itu kalian baca pelan-pelan aja. Kalau aku itu suka banget malah buku-buku yang sedikit banget romansanya kayak gini. Kayak menurutku tuh ya gimana ya, aku lebih suka condong ke kisah-kisah yang berdasarkan kisah nyata ataupun misteri kayak horor gitu, kayak buku ini juga. Itu aku tertarik, makanya beli, dan kalian harus beli. Oke. Manfaat setelah buku ini tuh aku jadi tahu nih teman-teman, jadi tahu bahwa nggak selamanya kehidupan itu bahagia terus. Ada kalanya kita juga butuh waktu untuk istirahat, butuh waktu dari segala urusan atau masalah-masalah yang sekarang sudah kita hadapi. Ada kalanya kita juga terpuruk sendirian, ada kalanya harus kita itu memaafkan kesalahan orang lain demi batin kita sendiri teman-teman, supaya kita itu nggak terlalu merangkal lah di sini itu, kayak sulit banget ngungkapin apa gitu, kita jadi gampang sakit nantinya, gampang capek. Makanya kita harus sering-sering jujur sama diri kita sendiri. Buku ini tuh memberi manfaat banget menurutku, kayak pandangannya, oh ya itu gini, oh dia mirip sama aku ya, oh aku dulu juga gitu. Aku dulu juga anak pondok teman-teman, ya kayak Arya itu 11-12 sebenarnya, dan kisahnya juga hampir mirip sih sebenarnya. Cuma ya dia kan udah pengusaha sukses, aku belum gitu. Ya doain aja ya. Terus selanjutnya ada rekomendasi. Nah ini tuh aku rekomendasikan bagi kalian supaya untuk membeli buku ini. Bukunya sangat bagus dan menarik banget, wajib kalian beli dan kalian baca sampai akhir teman-teman, karena ini tuh bukan hanya selembaran-lembaran kertas saja, tapi juga berisi kayak lihat ada pesan-pesannya, lihat ini basis AU kan yang kalian sering baca-baca di TikTok ataupun di Twitter ataupun di IG biasanya kan. Nah itu seru banget, gak boring kalian baca ini, dijamin deh kalian bakal kayak terenyuh emosi kalian, wah kok gini banget sih, sedih, bahagia, lonjakan-lonjakan kalian ya kayak gitu. Seru banget deh
wajib banget kalian baca novel ini. Jangan lupa beli juga. Yuk kita sama-sama literasi, budayakan literasi di tengah teknologi yang semakin berkembang. Karena kita butuh anak-anak yang membudayakan baca buku, teman-teman. Dan sampai di sini saja ya. Ini sudah 15 menit. Aku pamit undur diri. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.